Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan suatu materi mata kuliah riset ekonomi yang berjudul Metode Transportasi Solusi Awal. Pada umumnya, metode transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber, dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transportasi minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaan dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting satuan penawaran dan permintaan barang yang diangkut harus konsisten. Di dalam metode transportasi ada beberapa cara, salah satunya adalah menentukan solusi feasible awal. Yang pertama ada yang namanya aturan NYC, yang kedua least cost atau ongkos terkecil, yang ketiga FAM. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita Yusi Cica Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode NYC atau Network Corner. Metode tersebut merupakan metode yang digunakan untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel atau kotak yang terletak pada sudut kiri paling atas. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasikan jumlah maksimum atau terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaannya. Yang ketiga, bergerak ke kanan apabila terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke bawahnya melalui demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Oke, kita mulai dari pojok kiri atas, dari yang mana kotaknya itu ini ya. Artinya pabrik 1 melayani gudang 1, berarti suplainya 800, demand-nya 400. Berarti kita tulis di sini 400. Maka ini habis menjadi 0 dan ini tersisa 400 karena 800 dikurang 400. Maka ini tidak mungkin terisi kembali. Selanjutnya berarti sisa kotak ini. Kita mulai dari pojok kiri atas. Dari kotak ini berarti di pabrik 1 melayani gudang 2. Berarti pilih antara 400 atau 400. Sama-sama 400, berarti kita tulis di sini 400. Berarti di sini habis dan di sini juga habis. Ini tidak mungkin terisi ya, ke bawah juga tak mungkin terisi. Kemudian sisa kotaknya ini berarti yang pojok kirinya berada di pabrik 2 melayani gudang 3. Di sini ada 500 dan ada 600. Berarti nilai yang paling kecil yaitu 500, berarti kita tulis di sini 500. Di sini habis, sisanya 100, berarti ke bawah tidak mungkin diisi. Lalu kotak selanjutnya di pabrik 2 melayani gudang 4. Di sini 100, di sana 400, berarti yang paling kecil kita tulis 100. 100 dikurang 100 yaitu 0. 400 dikurang 100 ya, sisanya 300. Berarti ini tidak mungkin diisi. Di kotak selanjutnya ada di pabrik 3 melayani gudang 4. Ada 300 sama 1100. Berarti yang paling kecil kita tulis 300. Berarti ini sisanya 0 dan 1100 dikurang 300 sisanya 800. Maka di sini 800 dan 800. Jadi kita tulis 800, maka di sini sisanya 0 dan di situ sisanya 0. Itu adalah cara menggunakan network corner.
Selanjutnya tinggal kita hitung total biayanya. 50 dikali 400 ditambah 80 dikali 400 ditambah 70 dikali 500 ditambah 60 dikali 100 ditambah 60 dikali 300 ditambah 40 dikali 800 sama dengan hasilnya 20.000 ditambah 32.000 ditambah 35.000 ditambah 6.000 ditambah 18.000 ditambah 32.000. Hasilnya 100, hasilnya yaitu 143.000. Yang kedua yaitu metode loss cost. Metode ini digunakan untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan dan sel atau kotak yang memiliki biaya distribusi terkecil. Langkah-langkahnya, pilih sel yang memiliki biaya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biasanya tingkat 1 lebih besar daripada sel pertama yang telah dipilih. Yang keempat yaitu kemudian sesuaikan dan cari total biayanya. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan metode list cost. Jadi sama seperti tadi kotaknya, pabrik 1 melayani gudang 1 sampai pabrik 3 melayani gudang 5. Di antara kotak ini kita cari biaya terkecilnya, berarti di sini ada 30. Di sini suplainya 800 dan demandnya juga 800. Maka kita isi 800. Maka di sini habis, di sini juga habis. Selanjutnya pilih lagi nilai terkecil kedua setelah 30 adalah 40. Di sini ada 40 dan ada juga 40 di pabrik 2 melayani gudang 1. Pabrik 3 melayani gudang 2 dan di pabrik 3 melayani gudang 5. Jadi terserah mau pilih yang mana. Saya pilih yang di pabrik 2 melayani gudang 1. Berarti di sini ada 40, di sini ada 600. Pilihlah yang paling kecil, berarti 400. Kita tulis di sini 400. Berarti di sini habis, di sini sisanya 200. Maka ini tidak mungkin lagi terisi, ini juga tidak mungkin terisi. Yang atas tidak lagi mungkin terisi seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya cari lagi nilai terkecil, ternyata di sini masih ada 40. Cari lagi nilai terkecil, ternyata di sini masih ada 40. Berarti demand-nya ada 400, supply-nya ada 1100. Kita tulis di sini 400. Berarti di sini sisa 0. Di sini sisa 700. Maka ini tidak mungkin terisi lagi. Terus kita cari nilai terkecil, ada 60, ada 70. Maka ini tidak mungkin terisi lagi. Terus kita cari nilai terkecil, ada 60 dan 70. Kita bebas mau pilih 60 yang mana. Berarti saya milih pabrik 3 melayani gudang 3. Di sini ada 500, ada 700. Paling kecil adalah 500. Kita tulis di sini berarti ini sisanya 0. Yang ini sisanya 200. Dan yang atas berarti tidak mungkin terisi kembali. Selanjutnya ada 60 di sini juga, 60 kita pilih yang atas. Berarti di sini ada 400 dan 200. Kita tulis yang paling kecil adalah 200. Berarti di sini sisanya 0 dan di sini sisanya 200.
Selanjutnya yang terakhir di sini ada 200. Di sini juga ada 200. Kita tulis saja, berarti di sini habis, di sini juga habis. Oke, total biayanya yaitu 40 dikali 400 ditambah 40 dikali 400 ditambah 60 dikali 500 ditambah 60 dikali 200 ditambah 60 dikali 200 ditambah 30 dikali 800 sama dengan 16.000 ditambah 16.000 ditambah 30.000 ditambah 12.000 ditambah 12.000 ditambah 24.000, maka hasilnya yaitu 110.000. Jadi itulah tadi merupakan perhitungan menggunakan metode least cost. Terima kasih. Untuk metode FAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua sudah dialokasikan. Untuk prosedur pemecahan, yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatas yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply sudah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 dan sampai 4 sampai semuanya teralokasikan. Di sini ada yang namanya selisih baris dan selisih kolom. G1 sampai G5 itu kolomnya, P1 sampai P3 itu barisnya. Maka kita cari di baris pertama nilai yang paling terkecil di antara 50, 80, 60, 60, 30. Mana nilai yang terkecil? Nilai yang terkecil yaitu 30 dan nilai terkecil kedua yaitu 50. Nah, maka selisihnya adalah 20. Kemudian di baris kedua kita cari selisih nilai terkecilnya. Pertama yaitu 40 dan nilai terkecil kedua yaitu 50 dan selisihnya adalah 10. Setelah itu kita cari baris ketiganya. Cari selisih nilai terkecil di baris ketiga dan nilai terkecilnya adalah 40 dan 40. Jadi 40 dikurang 40 sama dengan 0. Untuk kolomnya sama seperti baris. Berarti lihat G1-nya nilai terkecilnya berapa di antara 50, 40, 80. Nilai terkecil yang pertama adalah 40 dan 50. Jadi 50 dikurang 40 sama dengan 10. Begitu juga G2, nilai terkecilnya adalah 40 dengan 70. 70 dikurang 40 sama dengan 30. Kemudian di G3, nilai terkecilnya adalah 60 dengan 60. Jadi 60 dikurang 60 sama dengan 0. Untuk G4-nya semuanya 60, jadi 60 kurang 60 sama dengan 0. Nah, yang G5-nya nilai terkecilnya adalah 40 dan 30. Jadi 40 dikurang 30 sama dengan 10. Maka dari selisih baris dan kolom kita peroleh 20, 10, 0 untuk selisih barisnya dan 10, 30, 0, 0, 10 untuk selisih kolom. Dari semua ini, maka nilai yang paling besar adalah 30. Maka kita lihat G2-nya mana nilai yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yang ini, yang 40. 40 ini berarti pabrik 3 melayani gudang 2. Di sini demand-nya 400 dan supply-nya 1100. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil berarti
400. Maka dari sini saya tulis 400, berarti di sini habis di sini 1100 dikurang 400, sisanya 700. Oke, selanjutnya berarti ini sudah tidak mungkin kita terisi ini juga. Kemudian kita cek lagi selisih baris di antara P1 garis P1, berarti tinggal 50, 60, 60, dan 30. Berarti 50 dan 30 adalah 20. Lanjut. Yang P2 40, 70, 60, 50. Berarti 50 dikurang 40 adalah 10. Lagi 80, 60, 60, 40, berarti 40 dan 60 paling kecil. 60 dikurang 40 sama dengan 20. Untuk selisih kolom yang G1, 50 kurang 40 sama dengan 10. Yang G2 tidak lagi kita isi karena itu sudah tidak mungkin lagi terisi. Untuk G3-nya 60 dan 60 sama dengan 0. Yang G4 60 dan 60 sama dengan 0. Yang G5 40 kurang 30 sama dengan 10. Maka lihat lagi dari ini semua mana nilai yang paling besar selisihnya. Itu kan ada 20 20, pilih satu aja, misalkan yang P1. Maka di P1 ini nilai yang paling kecil adalah 30. Maka ini yang harus kita isi. Di sini ada 800 suplainya dan demand-nya. Juga 800, maka kita isi di sini. 800 ini habis, ini juga habis. Maka ini tidak mungkin lagi terisi. Dan ini juga tidak mungkin lagi terisi seperti itu. Kemudian cari lagi selisihnya di P2. Karena di P1 ini tidak mungkin lagi terisi. Nah, kita cari di P2, berarti ada 40, 70 dan 60, berarti 60 kurang 40 adalah 20. Terus di P3 berarti ada 80, 60, 60. Nah, 60-nya ada 2, maka 60 kurang 60 adalah 0. Di kolomnya ada 80 dan 40, berarti sisa 40. Ini tidak mungkin lagi dicari. (70 kurang 60 sama dengan 10). 60 kurang 60 itu adalah 0, dan ini tidak mungkin lagi kita cari. Maka mana nih yang paling besar? Berarti cost di gudang yang paling kecil 40, berarti ini yang kita isi. Demand-nya 400, supply-nya 600, jadi kita gunakan yang 400. Nah, ini 0 dan yang ini sisa 200, maka ini nggak mungkin lagi terisi. Selanjutnya ada 70, 60, berarti ini 10, terus 60 berarti ini 0. Lanjut di gudang 1 dan 2 tidak mungkin kita isi lagi. Di gudang 3 ada 70 dan 60, berarti tinggal 10 di gudang 4 60 jadi tinggal 0, dan di gudang 5 tidak mungkin diisi lagi. Di sini yang terbesar yaitu 10, jadi di kolom gudang 3 ada 70 dan 60 dengan demand 500 dan supply 700. Yang paling kecil 60, jadi kita isi 500. Di sini berarti ini 0 dan ini sisa 200. Karena tidak ada lagi selisih atau selisih kolomnya 0, maka langsung kita tulis 200 di sini. 0 terakhir kita tulis 200 di sini, berarti 0. Maka seperti inilah penyelesaian dengan metode FAM. Untuk total biaya FAM sama dengan 30 kali 800 tambah 40 kali 400 tambah 40 kali 400 tambah 60 kali 500 tambah 60 kali 200 tambah 60 kali 200 sama dengan 24.000 tambah 16.000 tambah 16.000 tambah 30.000 tambah 12.000, dan hasilnya adalah 110.000.
Thank you.